masuk ke Al-Fatihah. Good. 1 sampai 5 siapa yang mau? Yang Bapak punya, jangan lihat saya punya. Saya belum tentu benar. Kan saya cuma moderat. Boleh saya, Pak? Silahkan. Silakan. Ayo, Pak Fauzi. Silakan. Om Dimnya dulu tuh mungkin Mas ya. Iya. Pak Fauzi nggak keluar suaranya. Ya, boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mengirop berdasarkan ilmu KBI yang sudah diperoleh untuk ayat 1 sampai dengan ayat 7 Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bi adalah awamilul ismi bijarin, karena dia bisa ada bisa tidak, disebut juga dengan huruf jar zaidah. Kemudian ismi merupakan isim nakiroh yang majrur dan menjadi mudhof untuk isim alam Allahi. Sehingga bismi ini dinamakan dengan nama menjadi khobar muqaddam yang mendahului mubtadanya, sedangkan yang menjadi mubtadanya adalah Allahi. Kenapa dia Allahi majrur menjadi mubtada? Karena di setelahnya itu ada lafaz yang Ar-Rahmanir Rahim. Barangkali secara imlak itu akan mencocokkan diri menjadi Allahi gitu. Tapi dia tidak, dia menjadi mahali aja gitu ya, mahali rofa gitu ya. Meskipun dia majrur, dia bisa difungsikan sebagai mubtada, yaitu mubtada muakhor. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani isim makrifat menjadi sifat pertama dari Allah. Sedangkan Ar-Rahimi isim makrifat juga menjadi sifat kedua dari Allah dalam hal di ayat ini. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim itu adalah sifat Allah. Kemudian kalau di terjemahan Departemen Agama, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan di sini saya menyebutnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sama aja gitu. Oke, Pak Fauji. Kalau Pak Fauji tadi sebutkan ismi adalah mubtada. Kalau mubtada itu kan sering digambarkan seperti ini, pakai adalah, ya. Mubtada adalah khobar, gitu. Nama adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, Mubtadanya Allah, Pak. kenapa? Mubtadanya itu Allah. Ya, oke. Kalau itu mubtadanya Allah, mengapa dia tidak pakai rofa? Iya, betul. Nah, jadi ini ciri-ciri Allahi setelah ismi itu menunjukkan bahwa dia adalah mudhof ilaih Udah pilih. Betul ya. dari ismi. Kalau itu Dari mudhof ilaih dari ismi, ini satu kesatuan. Tidak bisa dipisah nama menjadi mubtada, Allah menjadi khobar. Tidak bisa. Oh gitu ya. Tidak bisa. Jadi ini Jadi satu. tetap khobar dia ya, Pak ya. Nah, gitu. Untuk satuan. Nah, kemudian kenapa ismi bukan isma, bukan ismu? Karena ada Tabir. ya. Jadi satu kesatuan lagi. Bismillahi. Kemudian ada rohmani, dia pakai apa namanya kasroh di sini, majrur. Dan karena dia mensifati di sini, dilihat dari artinya, yang disifati adalah Allah. Allah. Kemudian ini juga yang disifati adalah Allah, gitu. Jadi ini sifat terhadap Allah, ini sifat terhadap Allah, begitu. Sehingga karena ini adalah mausuf sifat dan ini pun mausuf sifat, sementara Allahnya adalah mudhof ilaih terhadap mudhof, sehingga ini jadi satu kesatuan. Bahkan dari sejak bi jadi satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Nah, oleh karena itu, Pak Uji tadi berkesimpulan ini khobar muqaddam. Karena apa? Dimulai dengan bi. Bisa
Bisa. Ada orang yang menerjemahkan ini khobar mukodam. Tapi harus dicari. Apa mubtada muakhornya? Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, saya melangkah. Jadinya begitu. Dengan nama Allah yang maha penyayang, saya pergi. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, saya makan. Oh gitu. Dengan nama Saya Allah. jadinya. Jadi boleh khobar mukodam dan mubtada muakhor. Tetapi mubtada muakhornya tidak kelihatan. Itu tadi istilahnya Pak Hatta itu adalah mahdzuf. Mahzuf ya. Tetapi ada yang mengatakan bukan. Bismillahirrohmanirrohim itu khobar. Tetapi kalau itu khobar, sebelumnya harus ada mubtada. Ya kan? Iya. Nah, kalau sebelumnya ada mubtada, berarti ada abda'u, ada apapun di depan yang memulai. Saya memulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Saya melangkah dengan Bismillahirrohmanirrohim. Saya makan dengan Bismillahirrohmanirrohim. Saya belajar dengan Bismillahirrohmanirrohim. Jadi memang bisa saja ini menjadi mubtada dan khobar. Bisa juga khobar muqaddam, mubtada muakhor. Bisa. Di dalam interpretasi para ulama, dua-duanya ada. Tapi yang jelas kesimpulannya tetap ini berlima ini satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Khobar. Mau khobarnya didahulukan atau khobarnya dibelakangkan, silahkan diinterpretasi masing-masing sesuai dengan kondisi. Bisa didahulukan, bisa juga khobar nanti setelah ada mubtada yang tidak kelihatan, ada di situ yang tidak, yang dikira-kira bisa. Yang jelas bahwa Bismillahirrohmanirrohim bukan kalimat sempurna. Itu adalah gitu khobar. ya. Khobar nanti terhadap mubtada yang tidak terlihat atau mubtada muakhor terhadap khobar muqaddam terhadap mubtada muakhor juga tidak terlihat apapun. Begitu ya. Pak Rudi, Silakan Bu Isma. kalau misalkan yang mahzubnya boleh nggak kan fiil? Nah, gini. Misalnya aku mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, atau misalkan apa ya, aku tadi aku memulai ya, bisa gitu-gitu, bisa nggak Pak? Nah, kalau kita awali dengan fiil, Berarti hal atau bukan. berarti Maf'ul. maf'ul ya, maf'ul. Bisa jadi Dia jadi maf'ul. maf'ul jadinya. Karena dibutuhkan maf'ul, misalnya tergantung itu di kalimat apa di depan, gitu. Ya. Gitu. Boleh saya menambahkan, Pak? Silakan Pak Atta. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan ba huruf jar. Huruf jar itu mempunyai ta'aluk, artinya keterkaitan. Misalnya begini, koto tuh bisikin, misal koto tuh bisikini. Koto tuh saya memotong, bisikini dengan pisau. Dengan pisau itu mempunyai keterkaitan. Kemana terkaitnya? Kepada lafaz koto tuh artinya memotong. Begitupun ini Bismillahi, ujug-ujug dalam bahasa Sunda katanya begini. Ujug-ujug ada dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Apa ini dengan nama Allah? Ternyata ini kalam bukan kalam sempurna karena ini keterkaitan baknya itu mahdzuf. Sedangkan kalau dinisbatkan kepada kita, kepada manusia, setiap orang yang akan memulai suatu perkara biasanya menyimpan di hatinya perkara yang akan dimulainya. Misalnya kita akan makan. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berarti di dalam hati kita seolah-olah kita mengucap akulu Bismillahirrahmanirrahim, saya makan dengan nama Allah. Maka makan kita akan barokah. Atau kita memulai ngaji misalnya, misalnya ata'alamu Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita memulai abtadi'u. Itu kalau ta'aluknya kepada fi'il. Ataupun bisa juga ta'aluknya kepada isim, yaitu menjadi mubtada, sedangkan yang ini menjadi khabarnya. Sedangkan kalau ta'aluknya kepada fi'il, misalnya abtadi'u, saya memulai dengan ucapan dengan nama Allah. Ini bukan ini sebagai ta'aluk atau sebagai menerangkan. Kalau dalam bahasa kita itu sebagai bayinatul kalam. Sebagai bayinatul kalam.
Jadi ini keterkaitannya menerangkan dari fiil yang mahdhuf tersebut yang kita simpan di dalam hati ketika kita memulai suatu pekerjaan. Itu Pak. Terima Baik, kasih. ya Pak Hatta. Jadi begini, ta'aluk atau berhubungan itu di dalam kelas KBI itu nanti harus diklarifikasi apakah dia itu jadi maf'ul bih atau jadi hal. Nah, untuk jadi maf'ul bih atau jadi halnya sangat tergantung dari fiilnya. Ketika fiilnya tidak membutuhkan maf'ul bih ya tidak apa-apa, itu jadi hal saja. Jadi artinya ini bisa jadi apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas ini adalah sebuah sibeh jumlah. Sebuah sibeh jumlah yang nanti bisa menjadi khobar ketika dia ismiyah, bisa juga tadi sebagai hal ketika dimulai dengan fi'liyah, bisa juga sebagai maf'ul bih kalau menghendaki di dalam fi'ilnya itu maf'ul bih, bisa juga sebagai khobar muqaddam didahulukan ketika nanti dianggap bahwa dia didahulukan sebelum mubtada. Jadi menarik Pak Ariel. Apanya keras banget. Jadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa ini kalimat adalah bukan kalimat sempurna, semua sepakat. Dan ini adalah hanya sepotong sibeh jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau sekarang Setuju, kita, Pak. halo? Setuju, Pak. Bahkan Ya, yang populernya itu menjadi hal, yang populer itu menjadi hal. Jadi kalau ya, ditakdirkan begini, abtadi'u mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai mutabarikan itu menjadi hal. Abtadi'u mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. ya, Saya memulai dengan memohon barokah gitu. Itu ya, jadi kalau jadi hal itu yang menjadi populernya itu bahkan yang populer itu menjadi hal. ya. Dia jadi hal karena tadi ada mutabarikan. Gitu. Mutabarikannya lah yang kemudian menjadi maf'ulnya. Sehingga tidak membutuhkan lagi maf'ul berikutnya. Muncullah ini jadi hal. Gitu kan. Tapi kalau seandainya yang langsung, sebuah fi'il yang langsung, maka dia bisa juga jadi, Jadi maf'ul ghairu sharih ya, Pak? iya jadi goiru sore. Jadi gitu bahasanya Pak Hatta ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, ketika sekarang kita anggap sebagai ismiyah, karena di dalam kajian itu ada juga yang menggunakan ini sebagai ismiyah, bisa dia jadi khobar, karena dia nggak bisa jadi mubtada dimulai dengan bi, begitu, nggak bisa. Sehingga ini khobar muqaddam kalau berikutnya diikuti dengan mubtada. Tetapi kalau yang di depannya dianggap tadi adalah sebagai mubtada, ini hanya sebagai khobar, begitu. Kalau di sini ada mubtada yang lain gitu yang dimahdufkan, yang dikira-kira melakukan sesuatu atau apapun gitu, makan atau makanan ini Bismillahirrohmanirrohim dan sebagainya gitu, itu bisa dia sebagai khobar. Nah, kalau ini khobar, nanti kita cek di belakangnya. Ya, makanya apakah berhubungan? Ternyata enggak. Ini selesai sampai di sini. Makanya ini jadi satu warna tersendiri. Kuning sendiri, tidak berhubungan dengan di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu. Satu. Tetapi tadi dengan berbagai macam interpretasi. Saudara nikmati nanti berbagai sumber yang saudara miliki, ya, berbagai imam yang menuliskan di berbagai ini akan menarik, ya, akan menarik, akan banyak sekali apa namanya Al-Fatihah ini mungkin hampir semua kiai itu pasti ingin membongkar mulai dari kata per kata. Silahkan nikmati, silahkan resap perbedaan pendapat satu sama yang lainnya akan menarik. Belum apa-apa kata Pak Imron, aduh Pak Rodi, belum apa-apa saya disuruh membaca banyak kitab. Nah, apa-apa. Di sini ada kitab Pak Tolingul, ada kitabnya Pak Hatta, ada kitabnya Pak Widi, ada kitabnya Pak Mitra. Tenang aja. Di sini aja udah banyak kitab. Tenang aja. Kita nikmati ya. Oke, ada kitabnya Bu Lisma, beda-beda. Sebentar Pak Rudi, saya ini terus terang agak bingung, terutama kalau yang untuk ismiyah ya. Kalau yang fi'liyah, oke kan kita mengerjakan sesuatu dengan mengerjakan sesuatu apapun kan itu fi'liyah ya, kita mengerjakan. Tapi kalau dia mubtada itu kan dia yang pasif ya, bukan. Makanya gimana itu menerangkannya bahwa dia sebagai ismiyah Boleh saya gitu. membantu menjawab, Pak? Iya, Silakan, coba. Pak Hatta. Kalau Prinsipnya.
jumlah ismiyah itu kan Bismillahirrahmanirrahim menjadi khobar. Khobar. Iya. Bagaimana mentakdirkan mubtadanya? Gampang Iya. saja. Kalau kita mentakdirkannya memulai, ya kita ambil aja ibtidai, permulaan saya, atau jadi dengan masdarnya ibtidai Bismillahirrahmanirrahim, jadi permulaan saya dengan misalnya begitu Pak Pak, kira-kiranya. ambil masdarnya ya. Iya ya. Atau dengan jumlah atau apa namanya jumlah mufidah di depannya. Enggak. Yang lebih gampang Fi'liyah. dengan masdarnya saja ibtidai Tidak. misalnya. Kalau didapatkan kepada yang mutakalim jadi i gitu. Ibtidai Dengan iya. I-nya itu iya. permulaan saya. Kalau khobarnya saja kan ibtidaun. Mubtada kan ibtidaun. Didapatkan kepada yang mutakalim jadi ibtidai misalnya. Itu misalnya. Tapi nggak mutlak harus itu hanya sebagai contoh saja, hanya sebagai contoh. Tidak harus mutlak harus begitu. Itu hanya sebagai contoh saja. Pak Hatta, bentar. Ini harus diklarifikasi sama Pak Imron. Maksudnya ibtidaun ditambah iya. Iyanya adalah aku. Gitu kan? Halim. Jadi Iya. ditulisnya jadi ibtidai. Jangan terlalu cepat yuk. Apa namanya? Nggak nyampe ke Pak Imron. Nah, jadi ibtidai itu adalah sudah sebuah masdar yang dilengkapi dengan tadi mutakalim, yaitu iya, sehingga ditulisnya ibtidai. Itu menjadi mubtada gitu, mubtada. Maka ini Bismillahirrahmanirrahim jadi khobarnya. Bisa Pak? Bisa. Ini lihat, kali surat ini kan tidak berbicara seolah-olah harus kata kerja Pak Imron. Ini mau menjelaskan juga tentang tadi Bismillahirrahmanirrahim, di mana apapun yang Anda perbuat, kalau itu fi'liyah, apapun yang Anda miliki atau apapun yang Anda rasakan, apapun yang bukan fi'il, contohnya ibtidai tadi, ini bisa dengan bismillah, sehingga statusnya tadi mubtada dan khobar. Tadi Pak Hatta bilangnya pakai contohnya ibtidai, gitu contohnya. Dan para ulama banyak sekali yang menggunakan ibtidai untuk memudahkan kepada kita. Oh ya, saya memulai itu dari mutakalim, ibtida gitu ya, ibtidaun. Saya memulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, begitu. Oke, makasih. Kita belum bercerita bawah ini, baru cerita si preambul, sehingga Bismillahirrohmanirrohim diambil di copy paste di setiap surat sebagai preambul. Diambil semua klak kecuali satu surat nanti ada yang tidak pakai karena itu dulu. Baroah. Nah, kemudian si satu surat itu ada yang menginterpretasikan masukkan sebagai satu ayat, ada yang menginterpretasikan jangan dihitung sebagai ayat dari surat. Diskusi panjang lebar, enggak apa-apa. Gitu yang menarik lah. Dalam sholat juga kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Nah, itu enggak apa-apa, gitu ya, enggak apa-apa, menarik lah. Karena apa? Karena kita sudah mendalami yang detailnya, maka ketika ada diskusi yang panjangnya, yang besarnya, enak. Tapi kalau Pak Fauji loncat mendengarkan Pak Hatta, atau Pak Imron langsung kejauhan, jadi harus ditengahi oleh moderator. Ingat loh, moderator saya hanya awal-awal nih. Berikutnya siap-siap loh. Di sini ada Pak Hatta, Pak Tolingul, Pak Fauji, Pak Imron, Pak Ariel. Nanti gantian semua. Enak aja masa saya terus gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari ayat 1 ini ya Pak ya, bahwa dengan adanya dimulai dengan bi dan ada ismi yang merupakan jar majrur, maka bisa disebut khobar muqaddam ya. Tetapi kita tidak ketemu dengan muftadanya, sehingga secara keseluruhan karena dia terkait, secara keseluruhan bisa menjadi khobar, gitu ya Pak ya? Ya bisa. Tuh. Ya, secara ilmu yang baru sedikit. Gitu. Ya, yang Pak Hatta jelaskan tadi, gitu. Dikasih aja mubtada di depan yang dikira-kira, gitu. Yang kira-kira, ya. Jadi di mahzuf katanya kan? Iya. Ya, secara tafsir ada pelakunya gitu. Jadi bayangkan Bapak Uji,
kalau tiba-tiba di kelas KBI saya menerangkan Bismillah. Ya, Pak Fauzi kan mulainya dari apa? Coba belajar di KBI. Ayatnya mulai dari apa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Bahas nggak Alif Lam Mimnya? Enggak kan? Enggak. Nggak, dibahasnya di mana? Dalika. Mim. Hanya Allah yang mengetahui gitu. Nah, dari situ. Pertanyaannya Pak Fauzi kan bertanya, kenapa sih di KBI tidak mulai dengan Bismillah? Waduh, kalau saya memulai dengan Bismillah, saya serahkan aja ke Bu Yanti suruh menerangkan. Susah Pak, Bismillah itu menerangkan. Jadi Bismillah barulah diterangkan di KTI. Kenapa KTI? Karena ada pamitra yang sudah lulus KBI. Nah, gitu kira-kira. Siapa yang mau ayat 2? Saya, Pak. Saya Ustaz. Silakan Bu Lisma atau Bu Yanti. Ya. Oh ya. Bu Saya Lisma. dulu ya, Bu. Oh enggak. Nanti Bu Yanti ayat ketiga ya. Ya, Ya siap. enggak silakan. Ya, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada alhamdu, ini isim yang marfu ya, disebut isim karena diawali dengan alif lam. Kemudian marfu karena dia di akhir cirinya itu adalah didomahkan ya. Itu menjadi karena dia isim yang mufrad. Nah, kedudukannya dia sebagai mubtada karena ada isim di awal kalimat itu mubtada. Kemudian li ini adalah huruf jar ya. Kemudian Allahi sehingga Allahi ini majrurnya oleh li sehingga dibacanya lillahi, nggak boleh lillaha atau lillahu. Nah, ini sibeh jumlah ya, jar majrur. Kemudian Robi ini artinya Tuhan. Nah, majrur ya, majrur ini bisa ada dua ada dua interpretasi. Yang pertama sebagai naat ya, sebagai sifatnya dari Allahi karena terlihat di situ nakiroh kemudian majrur ya, jadi bisa disebut naat dari Allah. Kemudian bisa juga menjadi badal ya. Nah, ini semuanya tabi ya, tabi artinya yang mengikuti. Kemudian al-alamina yaitu Khobarnya Bu ada Bu? Kenapa? Khobarnya udah ada belum? Belum nanti. Oh gitu ya. Iya, belum nanti kan ini Jadi lillahi nggak bisa jadi khobar ya? nanti ke ini. Kemudian al-alamina Jadi sekalian sertifikat alam ini majrur ya. Saya lupa tadi Robi itu dia sebagai mudof ya. Kemudian al-alamina ini isim yang majrur menjadi mudhof ilaih. Di situ cirinya majrur adalah iya karena dia menjadi jama muzakkar salim yang mulhaq ya. Kemudian lillahi rabbil alamin itu adalah sebagai khobar dari mubtada. Kemudian di dalam terjemahannya kita mendapatkan ada kata segala itu ya. Segala itu didapatnya dari alif lam itu ya, karena huruf al itu bisa berbagai arti, bisa mengkhususkan, bisa mengumumkan ya gitu. Mungkin itu ya sedikit. Terima kasih Bu. Ya, Ada lillahi rabbil pertanyaan? alamin itu sebagai khobarnya Pak. Oke, iya betul. Baik, ini sudah cocok, tetapi ada pertanyaan. Pasti nanti Pak Fauzi bertanya. Saya bertanya. Kenapa Robi dia bisa menjadi sifat dari Allahi, Iya. sementara Allahi pakai alif lam, Robi Iya. tidak ada alif lam. Ya itu tadi mau ditanyain Ustaz. Iya, iya betul. Saya Karena mewakili Allah Bu itu Yanti. kan Saya makrifat. mewakili Bu Yanti. Rabbi Lillah itu kan nakiroh. lillah itu Allahnya itu tidak pakai alif lam, lillahi. Lil itu pakai alif lam. Itu kan bagian. Itu kan Ada alif itu lamnya. huruf. Alif lamnya yang Allah. yang Allahi. dihilangkan. Allah itu gitu. isimnya. Al-Ma'rifat. Jadi kan dua kata ya. Lillah itu kan dua kata. Ada huruf li, ada Iya. isim Allahi gitu ya. Nah, Allahi sendiri kan al-ma'rifat. Rabbi itu kan nakiroh. Nah, itu bisa padahal kan secara teori ini ya, mausus sifat itu kan nakiroh atau al-ma'rifat. Silakan kalau ada yang mau jawab. Ini Tapi naatnya saya sebagai pikir begini Pak. naatnya, Pak. Jadi Bentar, kalau Bu. di Jadi, Robi ini kan didudukan sebagai badal dari Allah.
Tapi karena dia merupakan mudof ilaih dan jar majrur sekaligus gitu ya. Enggak. Robbil alamin ini yang jadi sifat, jadi satu kesatuan, bukan robinya, bukan alaminya, tapi robbil alaminnya yang jadi sifat gitu. Mungkin Sifat Allah. saya Pak, ini Sebentar, mungkin sebentar, Bu naatnya, Lisma. Sebentar, Bu na- Lisma. Bu Lisma, sebentar. Tuntaskan dulu Pak Pauji. Pertanyaannya Ngomong begini Pak Pauji. Pernyataan Ya. Pak Pauji tadi, Robil alaminnya itu sebagai sifat dari Allah, itu benar. Tapi pertanyaan Teh Yanti itu, Robi itu nakiroh dari Robun. Allahi itu adalah ma'rifat. Sedangkan ini kalau dihubungkan, dua-duanya harus sama-sama ma'rifat. Itu yang belum terjawab. Begitu Pak Pauji. Mangga Iya. silakan Bu Lisma. Oh Ada gitu pertanyaan ya. sedang. Di kalimat ini Allahnya itu Robinya itu sebagai naat itu sifatnya itu yaitu sifat yang maknawi. Yang maknawi dari Allah, bahwa Allah itu Robi itu kan maha pemelihara, maha penyantun, maha pemberi rizki, maha pemberi kesehatan. Nah, itu menjadi sifatnya dari Allah. Jadi secara maknawi, bukan lafaznya, bukan lafaz secara tertulisnya, begitu Pak. Oke, baik. Ada lagi yang bisa Saya menjelaskan coba, di Pak. KBI Saya ada coba. pelajarannya. Silakan. Saya coba. Silakan Pak Hatta. Di buku KBI ada kok Kita penjelasannya, Bu. kita Silakan. lihat Robbi itu idopat kepada lafaz al-alamina. Iya. Robbi idopat kepada lafaz al-alamina. Al-alamina itu makrifat dengan ciri alif lam. Ya. Sedangkan idopat kepada ma'rifat itu memfaedahkan menjadi ta'rif. Jika idopat kepada isim nakiroh itu faedahnya menjadi takhsis. Sedangkan ini idopat kepada ma'rifat jadi jelas Robbil alamina itu menjadi ma'rifat. Kata Baik. Allahi, lafaz Allahi ma'rifat, Robbil alamina secara kesatuan itu ma'rifat. Jadi sama-sama ma'rifat. Baik, jadi Pak Hatta jawabannya, jangan pakai banyak istilah sederhana. Di buku KBI dijelaskan, apabila ada mudhof ilaih, maka mudhof yang mudhof ilaihkan kepada al-ma'rifat, maka mudhof itu menjadi juga al-ma'rifat. Gitu di bukunya, gitu di buku KBI-nya. Kalau Pak Hatta tadi terlalu pakai bahasa pesantren. Jadi Robi ini menjadi memiliki sifat ma'rifat. Ada di buku halaman berapa Pak Ariel? Lupa saya juga. Pernah baca. Ada di bukunya. Jadi penjelasan Pak Fauji benar, penjelasan Ibu Lisma benar, penjelasan Pak Hatta benar sekali, tetapi harus dicari di bukunya. Isi buku tadi mengatakan begini, bila ada nakiroh yang dimudofkan kepada al-ma'rifat, maka nakiroh pun memiliki sifat sebagai al-ma'rifat. Sehingga Robi itu adalah termasuk, atau Robil alamin ini adalah al-ma'rifat. Karena dia al-ma'rifat, maka boleh mensifati Allahi. Gitu Teh Yanti? Sekarang Oke, clear? terima kasih. Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, saya sangat terpaku atau berfokus kepada bagaimana mengisi kolom sorof dan bagaimana mengisi kolom nahu. Jadi dalam hal ini kan li Robbil alamin ini jadi khobar gitu ya. Kalau Li Robbil alamin satu kesatuan karena warnanya hitam Pak. Ini lihat warna kuning, satu kesatuan. Ya betul, jadi satu kesatuan, jadi khobar gitu ya. Ya. Nah sekarang sifat Allah tuh kan ada juga yang harus diisikan di nahu. Apakah harus diisikan di kolom nahu atau cukup di sorof saja gitu? Cukup di sorof. Sifat Allah dan badal itu? Karena tujuan di sorof itu untuk mengetahui mana yang digabung. Contoh ini saya kasih contoh. Ini dia bergabung karena jar majrur, gitu kan? Ya betul. Ini dia bergabung karena sifat ataupun karena badal. Kemudian yang pantat belakangnya bergabung karena dia mudhof ilaih. Karena kalau sekarang kita jalannya mundur. Ini satu kesatuan ternyata merupakan sifat dari Allah. Sifat dari Allah itu ternyata menjadi jar majrur. Jadi ini satu kesatuan warna kuning semua. Lillahi Robbil alamin. Lillahi Robbil alamin itu semuanya ceritanya disorot untuk mencari ini satu kesatuan. Yang bersatu ini baru dicari dia sebagai apa. Karena dia tidak bisa jadi mubtada. Sedangkan muktanya kebetulan sudah ada di awal, oh berarti ini jadi khobar. Khobar Gitu. ya. Gitu caranya Pak. Mungkin menurut Pak Fauji begini Pak, mungkin menurut Pak Fauji. Kan alhamdulillah itu mubtada.
lillahi sebagai khobar. Nah, bayinatul kalamnya mana? Begitu mungkin Robbil Iya alaminnya betul sebagai ya. bayinatul kalam itu mungkin pendapat Pak Fauzi begitu mungkin Pak. Oh begitu. Jadi kalau begitu, kalau ada bayinatul kalam, dianggap bayinatul kalam, maka warnanya kita lepas. Ini metodenya KB itu begitu. Kalau ini mau dianggap, boleh Bapak anggap aja ini bayinatul kalam. Ini sorry, ini sendiri. Sampai di sini ini khobar, gitu. Kemudian Robil Alamin tadi menjadi terpisah tidak satu warna. Kan Iya gitu. betul betul betul. Jadi tidak satu warna. Jadi itu isinya sifat Allah Seolah-olah dan badal gitu ya. seolah-olah begitu bahwa mubtada dan khobar kemudian ini ada hal-halnya terhadap keseluruhan segala puji bagi Allah selesai Hal ya. sudah kalimat sempurna halnya Tuhan semesta alam segala puji bagi Allahnya yang dilengkapi dengan hal ternyata di sini enggak yang dimaksud bukan itu nanti menjadi salah yang dimaksud Tuhan semesta alamnya itu hanya kepada si Allah. Si Allahnya itu adalah bagian daripada lillahi. Lillahinya itu adalah khobar. Nah makanya gambarnya nih, kalau mau dipotong-potong, ini enaknya pakai metode ini, kalau mau dipotong-potong, di sini dikasih potongan, seret. Nah, sampai di sini, ini dikosongkan. Ini karena yang mensifati terhadap ini. Tapi ketika dia dicantol, maka tidak boleh dia nanti di sebelah kanan dipisah sendiri, tidak boleh karena dia mencantol ke sini. Ini yang dijadikan khobar, khobarnya punya anak. Ini lihat gerbong kereta api. Kepalanya jar majrur sebagai khobar, tetapi gerbong kereta apinya dia punya ekor di bawah yang nempel clok. Ini clok kepada ini, muta'aliknya kepada ini. Maka ini jadi satu kesatuan. Maka khobarnya adalah semua ini khobar. Gitu. Iya. Lillahi Robbil Alamin. Jadi yang mau diterangkan segala puji bagi siapa? Bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alamnya spesial untuk Allah. Iya. Gitu. Gitu Pak Jauhari ya. Iya, betul sama ya. Oke, siapa berikutnya tadi Teh Yanti ya? Oh iya. Nah, Boleh saya coba. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahmani bentuknya adalah majrur, al-ma'rifat. Nah, ini tuh kemudian juga ar-rahimi juga dia al-ma'rifat dan majrur. Merupakan sifat. Jadi ini dua mausuf dan sifat ya. Jadi tapi ini kan belum bentuk satu kalimat mufidah. Jadi dia masih ada kaitannya ke atas tadi ke Rabbil Alamin gitu ya. Jadi menerangkan bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dia masih merupakan sifat dari tadi yang Tuhan itu yang apa kaitannya dengan dia Allah ya Rabbil Alamin. Baik, jadi Itu aja. artinya ini nempelnya ke sini ya, itu Ya. nempelnya mensifati yang ini, maka ini sifat seperti yang ini. Yang ini tadi mensifati yang itu, ini pun sama mensifati yang itu, berarti ini bagian dari khobar, gitu, bagian dari khobar. Jadi mubtadanya cuma satu, alhamdulillah. Tetapi khobarnya ada ini khobar, ada juga ini khobarnya gitu ya. Ini tuh bagian daripada khobar yang itu gitu. Jadi si khobar yang ini itu ikut melengkapi di si Allahnya. Allahnya itu selain Tuhan semesta alam, Allahnya juga yang maha pengasih, Allahnya juga yang maha penyayang begitu. Ini semua adalah ke Allah sebetulnya. Jadi ini bagian dari si khobar. Cuma menggambarkannya saya susah ya sudah saya tulis khobar gitu aja. Tapi bukan khobar yang terpisah. Ini khobar bagian dari si lillahi Robbil Alamin tadi. Jadi nanti ini bisa disambung. Sehingga sebetulnya bacaannya ini nggak boleh lepas. Alhamdulillahi Robbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, tidak boleh dilepas sebetulnya. Gitu. Karena itu satu kesatuan. Nah, kita lihat di nomor 4-nya. Apa betul masih nyambung? Coba siapa yang mau?
Silakan yang mau nikmati dulu silakan. Terus Saya coba, Tat. Pak Supriyadi silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki itu pada juga ya ke Allah jadinya. Refernya ke Allah. Jadi Maliki. Kemudian dia sebagai mudhof dari yaumi. Mudhof ya. Maliki yaumi, yaumi sebagai mudhof juga kepada ad-dini. Jadi raja, nah malikinya ini adalah badal dari Allah tadi. Jadi dia menggantikan Allah. Jadi dia majrur karena Allahi yang didahului oleh bi tadi kan. Bismillah. Jadi itu barangkali dan dia juga seperti ayat 3 dia berfungsi sebagai khobar dari alhamdu. Maliki pemilik atau raja itu pemilik hari pembalasan, jadi raja di hari pembalasan. Gitu kan? Pak Supriyadi, pertanyaan dari Bu Yanti berlaku juga di sini. Kalau dia menjadi sifat Maliki, kenapa boleh mensifati Allah yang alif lam? Jawabannya? Ada badal. Nah, karena dia adalah mudhof ilaih kepada yaumi, mudhof dan juga mudhof ilaih kepada al-dini yang ada al-ma'rifat. Jadi secara keseluruhan dia jadi al-ma'rifat juga. Al-ma'rifat, ya. Sudah jelas Maliki Yaumiddin. Karena dia al-ma'rifat maka boleh dia mensifati si Allah. Begitu. Allah, ya. Bagus. Nah, Ustaz, ya silakan. boleh nggak selain dia menjadi sifat Allah, dia juga dianggap sebagai fa'il gitu ya, isim fa'il yang dia mempunyai maf'ulnya yaumiddin. Boleh nggak kayak gitu Pak Ustadz? Marfu, Pak. Fa'ilunnya mana? Failnya itu yang maliki. Maliki. Ya. Maliki itu kan bisa sebagai isim fa'il. Maliki. Ini maliki memang isim fa'il. Iya. Tapi kalau isim fa'il kan bisa pakai maf'ul. Jadi maf'ulnya saya ambil aja yaumiddin gitu. Jar majrur mudhof ilaih. Isim fa'il beda dengan fa'il, Pak. Beda betul. Saya bertanya, Bu, bahwa bisa nggak gitu. Ini kalau itu di belakangnya bukan yaumi, kalau yauminya jadi maf'ul kan bukan pakai mi, Pak. Tapi kan disambung dengan adin ya, Pak? Iya, yaumadin. Oh gitu ya. Yaumadin. Harusnya yaumadin ya berarti ya. Iya, naso. Gitu. Karena ini majrur ya berarti ya. Nah, jadi kalau ini mau menunjukkan yaumidin itu dia adalah mudhof ilaih, yang sangat clear-nya adalah dia mudhof ilaih terhadap mudhof ilaih, betul ya. Begitu, satu kesatuan itu. Ya. Jadi nggak bisa dipakai sebagai maf'ul ya. Ya, nggak bisa. Good. Oke, menarik ini. Walaupun ini dibaca sehari minimal berapa kali ya? 10 kali minimal kita bahas. Siapa yang mau nomor 5? Nomor 5. Kalau nggak ada yang lain saya coba ya Pak ya. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya adalah domir munfasil, mahali mansub dan bisa menjadi mudhof. Ka merupakan domir mukhatab. Dia mahali jar dan berfungsi sebagai mudhof ilaih. Iyyaka merupakan maf'ul bih muqaddam dari na'budu. Na'budu domir fi'il mudhorik, domirnya nahnu yang maf'ul karena dia berakhiran domah dan dia merupakan fi'il dari wajan 3 abada ya'budu. Di dalam kolom nahwunya ditulis fi'il dan fa'il. Kemudian wa
itu artinya dan, merupakan huruf athof yang memaktufkan iyyaka na'budu ke iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ada di depannya, iyyaka nasta'in ada di belakangnya. Di ayat sebelumnya. Kemudian iyyaka seperti juga yang di atas, iyyaka ini hanya kepada engkaulah, itu iyanya domir munfasil, mahali nasab mudhof, dan ka-nya domir mukhatab mahali jar mudhof ilaih, dan dua-duanya menjadi maf'ul bih muqaddam yang kedua dari nasta'inu. Menjadi maf'ul muqaddam untuk nasta'inu. Nasta'inu adalah domir nahnu, failnya domir nahnu. Kemudian dia adalah fi'il mudhorik yang marfu juga karena dia diakhiri oleh berirob domah. Dia juga dari wajan ketiga dengan pasangan madi mudhoriknya ana yaunu. Dan di dalam kolom nahwu ditulis fi'il fa'il. Jadi di ayat ketiga ini, di ayat kelima ini, di kolom nahwunya itu maf'ul, fi'il, fa'il, athof, maf'ul bih muqaddam, dan fi'il fa'il. Begitu, Pak. Oke, ada pertanyaan, Pak. Mungkin nanti dijawab sama nasta'inu itu Wajan 10. mujarotnya apa? Mujarotnya apa? Anak. Mujarotnya ana yang unu, wajan 3. Tapi itu ada ista, Pak, di wajan 10. Ya. Oh iya, ada Awana. ista ya. Iya, ista. Ista itu wajan 10 ya. Lupa saya. Mujarotnya awana ya. Dari awalnya awana jadi Oh, iya. anak. Iya. Anak sama yang unu. Nah, Ya, tapi kalau ada, jadi kalau kita mencari Ana mujarot yasta'inu. untuk wajan 10, kita harus pakai nasta'inu sebagai yasta'inu sebagai mudhoriknya ya, betul ya? Betul. Dan apanya? Madinya ista'inu. Madinya ista'inu ya, betul. Ista awalannya dihilangkan. Oke. Ista itu awalan, tapi awalan nggak boleh jadi mujarot. yasta'inu. Iya, Ana. awalan dihilangkan. Kalau awalan dihilangkan berarti jadi apa? Jadi ana aja kan? Ana, iya. Eh, Yang majid ini apa? awana Sulasinya dong, yang ana. kan waw itu, waw. Oh, Awana. Iya, awana atau ana gitu kan? Iya, 3 huruf sudah. Jadi kalau dia tidak bisa menjadi mujarot, tentu mujarotnya adalah ana dan yang unu ya, pasangan madi mudhariknya ya. Bukankah itu wajan 3? Iya, kan ini udah ada di majid, Ini Pak. ada tambahan. Itu jadi Ada majid, istilah Pak. permohonan. Ya, Ada tambahan. artinya saya mau bertanya bahwa nasta'inu ini jadi apa nih? Ditulis juga mujaratnya di sorof ini. Tidak, tidak. Tadi pertanyaan Tidak, langsung saya, wajannya aja, Pak. tadi pertanyaan saya ke Pak Pauji untuk mengklarifikasi kenapa memilih wajan 3. Harusnya ini sudah berubah menjadi wajan 10. Wajan, ya, saya terpaku Sudah ke berubah itu dari Pak. majid, gitu. Waktu cari di Kaukaban itu kan saya cari madinya, saya cari mudoriknya. Jadi anak unu tuh di wazan fiilnya fiil 3. Saya nggak mengacu ke nasta'inu. Lupa gitu Pak. Oke, makasih Pak Mu. Ada pertanyaan lagi Pak Pauji tadi Iya Pak. mengenai iyaka. Nah, iyaka ketika sudah di KBI Ini satu. tidak perlu lagi dibagi 2. Iya, jadi Iya satu. sendiri, Kak sendiri. Amir. Sudah menjadi huruf-huruf nomor berapa Pak Pauji? 26. Iyaka itu 26. 26 sudah kita Ya. hafal iyaka, iyahuma dan seterusnya. Jadi kalau kita cukup dijadikan dia domir munfasil Munfasil, nasab kalau 26. Ya. Kalau 25 apa? 25 domir mutasil. Munfasil juga. domir Dalam wafma Muful. Mutasil. Nah, Mutasil. so 25 mutasil ya. 24 ya. Maful ya nasab. 25 mutasil. Nah, so Ya. 24. 24 munfasil. 24 Sama mafuk. dengan 26. Rofa. Nah, Rofa, ya, gitu. rofa. Munfasil tapi rofa. Rofa. Cukup pakai itu. Kalau kita di KBI sudah aja, nggak usah dipisah antara iya dengan ka, langsung aja iya ka. Ya, Kak. Itu sudah menjadi domir munfasil nasab, selesai. Tetapi ini adalah sebuah kekhususan di mana karena dia nasab dimulai di awal, padahal biasanya nasab itu dimulai malah lebih belakang dari rofa. Maksudnya begini, Ya. fiil
kemudian fa'il, rofa, kemudian nasab. Kan begitu, nasabnya terakhir. Iya. Jadi pelaku fi'il, kemudian fa'il, pelaku, kemudian baru maf'ul bih. Kan gitu. Ketika dibalik, fi'il, maf'ul bih, baru fa'il, jadinya kalimat majhul. Ya kan? Jadi kalau maf'ul didahulukan terhadap fa'il, itu jadi kalimat majhul. Ini lebih parah lagi. Yang namanya maf'ul bih bukan hanya mendahului fi'il, malah mendahului fi'il, bukan mendahului fa'il, mendahului fi'ilnya sekaligus. Iya. Sekaligus. Makanya ini adalah sebuah keputusan. Di situ disebutlah walaupun itu maf'ul bih, maf'ul bihnya harus dianggap sebagai Muqaddam. didahulukan karena biasanya maf'ul bih itu setelah fiilnya. Gitu. Bahkan setelah fa'ilnya, bahkan harusnya normalnya ketika aktif kan gitu. Ini nyelonong duluan. Kenapa dia nyelonong duluan? Ada maksud. Maksudnya ingin menekankan karena di dalam kalimat bahasa Arab yang dituliskan terlebih dahulu artinya itu yang dianggap menjadi sangat penting. Jadi yang sangat penting di sini apa? Iya kak. Kami sungguh atau kepada kamu kami itu sungguh atau kepada engkau benar-benar kami itu kepada engkau gitu, kepada engkau kami menyembah gitu. Nah, jadi didahulukanlah dia gitu. Kepada engkau pula kami memohon pertolongan gitu. Jadi kalimat ini harus menunjukkan adalah ada kekhususan. Iya kak didahulukan. Iya kak na'budu. Wa iya kak nasta'in. Kepada engkau kami menyembah. Kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi artinya tidak kepada siapapun gitu. Nah, jadi memang kalimat bahasa Arab ini, waduh, kalau kita bahas seperti ini akan menjadi terasa bedanya ketika kita mengerti membaca iya kan, iya kan, nasta'in ketika sholat itu terasa itu. Iya kan, na'budu, iya kan, nasta'in. Allah gitu ya. Itu ayat kelima menariknya ya. Nah, kemudian berikutnya ayat ke-6 apa katanya? Nah, saya kasih sudah berbeda warna ini, sudah berbeda cerita lagi. Jadi tadi kalau begitu cerita ini jadi satu sendiri nih, dua kalimat sempurna. Jumlah tam ini kalimat sempurna, ini kalimat sempurna, tapi dihubungkan dengan huruf athof. Nah, fungsi dari huruf athof menghubungkan begitu. Nah, tapi satu makna di dalam sorofnya, di dalam nahunya. Jadi kepada engkaulah kami menyegah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Harus satuan, tidak boleh dipisah begitu. Nah, baru yang ke-6 silakan. Cobaan saya Pak Ustadz. Silakan Bu Yanti. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi adalah fi'il, yaitu dia fi'il amr dengan domir anta. Wazannya adalah hadaya ya, yahdi gitu ya. Jadi dia wazan dua gitu. Hadaya dua. Itu di sana ada fi'il fa'il, kemudian ada domir mutasil yang menempel di fi'il amr tersebut itu merupakan sebagai maf'ul di sini. Bih, gitu ya. Kemudian ada siratal mustaqim, ini adalah berupa al-ma'rifat dengan dengan nasab ya, berupa mansub gitu ya, nasab gitu ya. Kemudian dia bergabung dengan al-mustaqimah. Jadi ini adalah mausuf sifat gitu, karena sama-sama fatah, sama-sama al-ma'rifat. Jadi ini menjadi maf'ul kedua. Jadi ini adalah kalimat sempurna gitu ya, jumlah mufidah. Baik ya. Ini warnanya jadinya salah saya ya. Harusnya ini sebaiknya warnanya jangan kita ambil. Ya, karena ada dua maf'ul. Ya. Karena ada dua, cuma saya salah. Sebentar. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Ini ada nggak ya?
Oke, sebentar. Ada bisa. Gitu ya. Oke, jadi betul bahwa naknya itu ingat ketika ada domir mutasil setelah fiil yang nempel, yang mutasil itu yang nempel, pada umumnya atau hampir sangat pasti bahwa dia itu akan menjadi maf'ul. Ya. Ketika ihdina, itu sudah satu rangkai yang tidak bisa dipisah itu. Ihdina gitu ya. Ihdina itu sudah tidak bisa lagi dipisah, itu sudah pasti ada fiil fa'il maf'ul. Cuma karena makna daripada ihdi, tunjukkanlah, yang disuruh itu gitu ya, engkau tunjukkanlah kepada kami, belum selesai. Tunjukkanlah kepada kami apa Ibu Nurul? Tunjukkanlah kepada kami apa Pak Ari? Kan gitu. Ada yang berikutnya, maka itu membutuhkan maf'ul kedua. Nah, kebetulan maf'ul keduanya al-siroto dilengkapi juga al-mustaqimi, dan al-mustaqimah di sini kenapa dia nasab? Karena al-siroto juga nasab. Bukan al-mustaqimi, tetapi al-mustaqimah, karena sama-sama nasab, sama-sama al-lam, maka dia boleh menjadi sifat daripada yang atas. Jadilah dia kasih warna sama, dan dialah menjadi maf'ul bih bersama-sama, jalan yang lurus, gitu ya. Jadi fi'il fa'il, kemudian maf'ul bih, kemudian maf'ul bih yang kedua. Engkau tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau bagi kita sampai di sini sebetulnya selesai, jalan yang lurus. Cuma Allah ternyata memberi kemudahan. Jangan sampai kita meraba-raba. Jalan yang lurus itu nanti diterjemahkan jadi jalan tol. Atau jadi jalan wush. Tidak. Supaya tidak salah interpretasi, dijawab lagi oleh kalimat di nomor 7. Dan ini yang paling penting. Apa katanya? Silakan siapa? Pak Ariel. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata ya jadi artinya jalan, merupakan isim ya. Isim nasab ya, badal kepada Sirata as-sirat ya. Kemudian siratal alladzina. Siratal apa? Alladzina, itu siratal alladzina. Orang-orang yang jalan, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat. Jadi siratal tadi menjadi maf'ul, tapi dilengkapi dengan alladzina an'amta, yang merupakan isyarah besar ilaih. Isyarah besar ilaih. Mausul sifat, mausul silah, isyarah lagi. Mausul silah. Alladzina an'amta, mausul silah. Kemudian menjadi ala untuk mereka. Kemudian mausul silah adalah menjadi an'amtanya itu adalah fi'il fa'il, yang engkau beri nikmat, fi'il fa'il. Kemudian alaihim itu adalah jar majrur, merupakan hal keterangan dari di atas tadi. Alaihi an'amta alaihim itu jalan orang atas mereka. Kemudian ini ditegaskan lagi ghairi dengan dzaraf madruf. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub ini adalah dzaraf madruf, menegaskan bahwa bukan tertentu ya. Menjadi maf'ul bih juga. Maf'ul bih dari yang di atas, fi'il fa'il tadi yang an'amta. Kemudian ghairil maghdub
Dan sama juga dengan alaihim, jar majrur juga. Ghairul maghdub merupakan alaihim jar majrur adalah keterangan daripada di atasnya, bukan jalan-jalan atas mereka ya. Ghairil maghdub menjadi ya betul dzaraf majruf ya. Kemudian alaihim adalah jar. Nah, kemudian dan ini huruf ataf untuk menggabungkan perihal di atas yang dengan yang bawah, yaitu wala dolin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Lanya itu adalah la nafi, seperti juga apa namanya dzaraf mirip sorof, bukan dolin. Dolin adalah menjadi majrurnya. Jadi seperti langsung menjadi ma'tuf ataupun maf'ul bih dari pekerjaan di atas tadi. Jadi kalau secara lengkap gimana ini kira-kira? Siroto adalah maf'ul kedua ya, yang merupakan yang alladzina apa? Alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim. Nah, kalau saya menyebarkannya alladzina an'amta merupakan jadi mausul silah menjadi satu, tapi an'amtanya ada fi'il fa'il di situ dengan domirnya adalah huwa, anta, an'amta, domirnya adalah anta, alaihim jar majrur, ini merupakan keterangan hal. Kemudian itu dilengkapi dengan keterangan lagi ghairil maghdub, yaitu bukan al maghdub majrur dzaraf majrur, bukan apa? Bukan maf'ul bih ini jadi maf'ul bih kedua alaihim, atas mereka. Bukan mereka yang atas mereka jalan sesat itu. Oke, baik Pak Johari, memang ini agak complicated ya, karena kalau menurut saya ini banyak sekali yang connect-connectnya satu sama lain. Jadi kita lihat dulu bahwa yang siroto tadi atas ya, yang Mudhof ladina. Yang siroto yang ini, siroto ini maf'ul bih kedua. Kenapa saya bilang maf'ul bih kedua? Karena ini adalah mengacu ke sini, siroto. Siroto itu sebagai maf'ul bih kedua. Jadi maksudnya dia mengacu ke situ, ke maf'ul bih kedua, badal ke maf'ul bih yang pertama. Ya, karena dia itu siroto ternyata sebagai kemudian mudhof diikuti dengan aladina sebagai mudhof ilaihnya, kemudian si mudhof ilaihnya aladina tadi, satu kesatuan maf'ul bih tadi ternyata dihubungkan karena dia maf'ul itu selalu ada silah, maka silahnya itu di situ yang ditunjuk orang-orang yang apa sih? Orang-orang yang apa? Silahnya itu berupa fi'il. An'amta alaihim. Nah, an'amta alaihim ini terdiri dari fi'il, fa'il, dan hal. Yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Sampai di sini itu sebetulnya selesai urusan. Tetapi kemudian dikasih lagi di sini ghairil maghdubi. Bukan yang alaihim, warna biru yang ini, warna biru kenapa ini satu kesatuan, kemana larinya? Ternyata ini adalah membadal juga kepada aladina. Jadi siroto ladina, siroto yang ghairil maghdubi, orang yang telah beri nikmat, tapi juga jalan, tadi kalau jalan untuk orang yang telah beri nikmat kepada mereka, ya, tetapi juga jalan bukan mereka yang dimurkai atas mereka. Nah, ini jadi ini koneknya adalah ke sini. Tetapi kemudian halnya di sini atas merekanya itu halnya itu ke sini, jangan sampai sama dengan hal yang ini, enggak. Halnya kepada si ini.
Atas mereka itu apa? Mereka yang dimurkai, makanya halnya ke sini. Kemudian ada waw atop di situ yang sebetulnya dia sama dengan ini goiril magdubi. Kalau di sini la Dolin. dolin gitu ya. Dolin. Makanya ini maktubnya adalah sebetulnya ke sini secara keseluruhan, atau boleh juga ditulis yang ini maktub ke goiri, ini maktub ke magdubi begitu. Maka di sini kalau ini dimaktubkan ke atas harus sama. Oh, seolah-olah ini pun harus majrur sama dengan ini. Kalau begitu di sini menjadi dolin. Oh, dolin berarti ini majrur. Kenapa? Karena di sini magdubi juga majrur. Majrur karena siapa? Karena goiri kan gitu. Nah, jadi memang ini pertanyaannya, kenapa dolin itu harus majrur padahal setelah lah? Karena di sini dia dimaktubkan kepada al-maghdubi. Nah, harus sama dengan yang dimaktubkan. Nah, jadi kalau gitu ini maktubnya kemana? Maktubnya ke sini gitu. Makanya saya buat lagi di sini garis. Oh, dia maktubnya ngonek ke sini. Saya ulangi dari bawah. Dari bawah yang ini adalah ngoneknya ke sini, kemudian yang si ini ngoneknya kemari, gitu. Sedangkan yang konek yang ini, maf'ul bih ini, koneknya kemana? Koneknya ke sini, gitu. Ya, silatul di atas. Gitu. Jadi ini menarik. Artinya apa? Artinya ketika saudara membaca, sebetulnya setiap pembacaan kita sejak ihdi warnanya dikasih sama oleh saya. Karena ini satu kalimat yang memang berhubungan. Engkau tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Satu kesatuan makna. Tetapi di dalam kita menjadi imam yang diwajibkan, bukan yang diwajibkan, yang disuruh itu yang ini minimal jangan diputus. Siratal ladina an'amta alaihim, bernapas lagi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu dicontohkan. Di mana kalimat ini harus kesatuan. Makanya sering imam itu ketika mau siroto narik napas sebentar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru do-nya ditekan, baru waladnya ditekan. Waladhdallin. Tapi sejak siroto tidak pernah putus. Siratal ladzina. Malah lebih bagus lagi karena sekarang kita sudah tahu maknanya. Kalau punya napas yang cukup, sejak ihdina bagus. Yahdinas sirotol mustaqim sirotol. Nah, ini harus dituliskan. Ihdinas sirotol mustaqima sirotol ladina an'amta. Karena ini maknanya harus hidup. Kalau diwasolkan, diteruskan. Gitu. Nah, tetapi ada mazhab yang lain yang mengatakan kalau saudara membaca Al-Fatihah harus tumakninah, ayat demi ayat berhenti. Ada. Bismillahirrohmanirrohim, berhenti. Alhamdulillahirobbil alamin, berhenti. Padahal kita lihat di sini, Alhamdulillahirobbil alamin arrohmanirrohim maliki yaumidin, satu makna ini. Saya kasih warna hitam. Gitu. Silakan. Kalau mau pakai metode yang itu, silakan Pak Tolimun. Di ayat ini sebetulnya itu ta'aluknya ke siroto. Jadi kalau dibaca dari atas itu mohon dikebawain sedikit. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim, wa siratal ladzina ladhdallin sebetulnya. Jadi ta'aluknya selalu ke sana kalau mau bacanya gitu. Kalau ditarkib secara keseluruhan, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina ladhdallin. Jadi ta'aluk selalu ke sana. Makanya di dalam terjemahan seperti yang Bapak sampaikan, orang-orang itu akan ke bawah gitu kira-kira. Ya. Karena ada ta'aluk jalannya itu. Ke siroto semua. Oke, baik. Lalu kita masih dapat mustaqim ya, Ustaz ya. Terima kasih tambahannya Pak Tolingo, Mangga. Silakan lagi, silakan. Napas kurang panjang Pak sampai bawah. Ulang?
Napasnya kurang panjang saya. Harus banyak berenang. Kalau nanti bulan Ramadan itu dari ayat 1 sampai 7 itu. Masya Allah. Waladolin di belakang anak-anak sudah amin. Sudah begitu. Nanti diteruskan dengan kulhu Allahu a'lam. Pendek, selesai. Kalau Ramadan. Oke, menarik sekali ya. Tetapi ketika terjemahan kita yang pendek-pendek tadi dicek dengan apa yang ada di itu, memang sedikit-sedikit diperhalus bahasanya oleh para penerjemah. Ya, kita harus mampu, kita harus mengikuti mereka. Contohnya di sini misalnya ada pula jalan, ada yaitu diselip-selipkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berhenti. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik dari pembalasan. Gitu. Itu kalau dilihat dari maknanya itu berhenti di sini. Kemudian ini berhenti di sini. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tuh, mana yang ketiga. Bimbinglah kami ke jalan lurus, yaitu, makanya di sini juga koma. Lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan, ini jalan lagi sirotoladi tadi kata patolingu. Nah, jalan. Nah, sebenarnya semua larinya ke siroto. Yang dimurkai bukan pula jalan lagi, siroto lagi. Nah, jadi patolingu tadi sudah ke sini larinya. Jadi jalannya itu selalu diulang sebetulnya orang-orang yang sesat. Tetapi dari mulai bimbinglah kami ke jalan yang lurus sampai orang yang sesat, satu makna. Kalau gitu Al-Fatihah itu ada berapa makna? Ada 4 makna. Yang pertama gitu ya, dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kemudian berikutnya segala bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik dari pembalasan. Mana yang kedua, baru yang ketiga kita lihat lagi di sini, mana ya warnanya ya, yang ini ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, baru ada makna yang keempat. Warna apa Bapak yang maunya? Hijau? Hijau. Boleh. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, itu belum selesai. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan pula jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Itu makna yang keempat. Makin kita mengenali Bismillahirrahmanirrahim dengan 4 maknanya, nanti Pak Fauji kalau sholat itu bisa menangis, Pak Fauji. Ibu Nurul apalagi tengah malam nih, Ibu Nurul kan seling tengah malam tuh. Sepertiga malam aduh ya Allah sekarang sudah mengerti Pak Rudi katanya saya. Sudah mengerti, itu ada 4. Nanti yang kebayang Pak Rudi nanti. Ibu Nurul jangan membayangi saya. Begitu. Bayangi saya. Nanya saya dia Pak, karena CS sama Walas. Mau nanya Ustaz. Oke, menarik ya. Ada lagi yang mau memberi tambahan, silakan. Saya mau tambah sedikit Pak Rudi. Silakan. Mau Pak Imron dulu, mau Pak Imron dulu silakan. Saya dulu Ustaz, makasih. Silakan. Itu al-maghdubi alaihim, Ustaz, itu kan isim maf'ul ya. Itu kalau dijadikan satu, maksudnya isim maf'ulnya itu dari al-maghdubi alaihim, terus itu jadi maghdubinya. Maghdubi menjadi fa'il, menjadi fi'il, terus fi'il yang pasif, Ustaz. Terus alaihimnya menjadi naibul fa'il, jadi maghdubi, bisa nggak Ustaz? Saya kurang jelas. Coba Pak Supriyadi bisa jelaskan, Pak Tolingun, Pak. Al-Maghdubi itu bukan fi'il, al-Maghdubi itu kan alif lam kan, jadi dia isim dia. Iya, tapi yang jadi isim. Isimnya itu maksud saya, isimnya itu isim fa'il kan? Isim maf'ul. Isim maf'ulnya itu keseluruhan, maksudnya sampai alaihim. Jadi itu jadi satu kalimat mufidah itu.
jumlah musidah, terus itu yang baru yang dijadikan isimnya gitu. Al-maghdubi itu bukan isim fa'il, isim fi'il. Bukan isim fi'il dia. Bukan isim fi'il. Al-maghdubi itu isim maf'ul biasa, nggak bertindak sebagai isim fi'il. Makanya di sini dengan warna yang sama oleh Pak Musrif, alaihim itu sebagai hal gitu saja. Jadi jangan terlalu jauh, malah bulat nanti itu. Bulat ya. Iya. Pak Imron, mohon maaf ditolak sama Pak Tolingo ya. Saya pikir itu jadi naibul fa'il dari maghdubi. Bukan. Maghdubi itu isim maf'ul biasa saja. Karena nggak ada fi'il majhul di situ, Pak. Fi'ilnya di sini kan nggak ada. Ya, fi'il majhulnya nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Nggak ada fi'il majhul. Pak Supriyadi silakan, apa tadi? Ya, sebelum saya itu Pak Tolingo sudah jadi kiai sekarang tuh. Kalau Ustadz kan 1 katanya, kalau kiai 2. Levelnya udah tinggi. Kalau saya tetap pilih 1, Pak. Salah. Pak Tolingo. Yang 1 mau dicarikan Pak Ansupri ya, Pak. Diskusi ada menariknya, Pak. Saya nambahkan sedikit, Pak Ustadz. Silakan. Dari segi ilmu tajwid barangkali. Kalau kita perhatikan mushaf itu, memang ulama-ulama itu sudah mengantisipasi bahwa nanti banyak yang tidak nyampe, nafasnya pendek. Orang olahraga, kalau Pak Musrif kan olahraganya, waduh, 4 kilo itu kan jalannya, 15 kali keliling lapangan. Saya cuma 3 kali. Jadi itu udah diantisipasi kalau kita lihat itunya mushafnya. Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada lam alif, nggak boleh berhenti, tapi di bawahnya ada cinta, itu cinta. Lam alif apa cinta ya. Nah itu ilmu tajwid mengatakan kalau ada cinta itu boleh berhenti, walaupun boleh berhenti. Makanya kalau kita perhatikan qori-qori yang di Masjidil Haram memang ada 2 macam, ada yang 1 nafas dia sampai waladhdallin, ada yang berhenti di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ghairil maghdubi. Jadi yang terakhirnya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, stop di situ. Sambung lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Kalau Ustaz Supri 1 napas ya? Saya 2 napas saya enggak nyampe. Banyak kalau jalan itu. Jalan pagi Pak Rudi itu saya cuma 3 paling. 4 paling banyak. Pak Rudi 25 dia, Masya Allah. Pak Rudi 1 napas ini. 1 napas dia. Jadi memang sebaiknya sampai habis. Ya, 1 napas. Kalau napasnya kayak saya atau kayak Pak Fauzi itu kan itu tinggi panjang sekali napasnya, dia bisa 2 ayat sekaligus. Dia ikut pernapasan, olahraganya pernapasan tuh dia. Satria Nusantara. Jadi memang demikian secara detail ya Allah itu melalui ulama-ulama itu sudah memberikan fasilitas buat kita. Ada yang pendek, ada yang panjang napasnya. Monggo silakan. Itu barangkali Pak dari segi tajwid. Ada jalan keluarnya. Ada, gimana? Terima kasih. Pak Widi tadi mau memberi komentar, silakan Pak Widi. Enggak beri komentar Pak. Saya menikmati aja. Napasnya kurang juga, Pak Widi. Nggak pernah olahraga Pak. Itu juga komentar Pak Widi. Aduh. Menikmati. Bu Nurul, silakan. Alhamdulillah sama idem dengan Pak Widi, Ustaz. Oh, sama komentarnya. Menikmati. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Ini kan masih banyak nih. Ada Ibu Tri, Ibu Dini Prapti, Pak Wira, Bu Yaya, Pak Ade Bagja, Pak Sulaiman lagi pada menikmati kan ini. Tanya Pak Musrif. Oke, siap. Nggak apa-apa, kita nikmati ya. Baik. Saya tertarik dengan yang tadi Pak Ibron, Pak. Silakan Pak Hatta. Ketika kita lihat kata al-dhalin itu jama' muzakkar salim, orang-orang yang sesat. Itu dijamakkan langsung dari lafaznya. Sedangkan kata al-maghdubi itu mufrad. Menjadi orang-orang yang dimurkai itu satu kesatuan dengan jar majrurnya alaihim. Itu Pak menariknya. Menariknya dari tadi siapa tadi? Pak Imron ya? Pak Imron. Oh, Pak Imron, ya. Saya menariknya di sana Pak. Al-dhalin itu kan jama' muzakkar salim.
Sedangkan al-maghdubi alaihim itu kan yang dimaksud itu orang-orang yang dimurkai Allah. Yang dinyamakannya itu domirnya alaihim. Itu Pak yang jadi menarik saya itu Pak. Yang saya menarik di sananya Pak. Ya, Pak Hatta, al-maghdubi itu bukannya jamak itu? Mufrad Pak, al-maghdubi itu mufrad. Mufrad Pak, kalau yang jamak Dari qadiba ya maghdubuna. itu fi'il lazim Pak. Fi'il lazim muta'ad itu ketika dengan huruf jar. Jadi muta'ad biharfi jarin. Jadi qadiba alaihim. Jadi kata Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Jadi qadiballahu alaihim. Nah, kata fi'il lazim, tetapi dia ada fi'il maf'ul, ada isim maf'ulnya. Padahal ini fi'il lazim. Itu yang menariknya, Pak. Ya. Jadi ini muta'ad dengan huruf jar, dengan ala. Jadi kalau kata Pak Fauzi Siregar ini adalah yang lazim rasa muta'adi. Kalau Pak Fauzi itu pakai rasa semua. Pakai rasa. Ini menarik Pak sebenarnya. Al-maghdubi itu kan mudhof ilaih kan? Dari gairo. Ya, mudah dari goiri. Ini dilihat dari segi sorof, dari segi makanya dia majrur kan? Al-maghdubi itu mufrad. Ya, dari fi'il ghadiba yaghdabu itu lazim. Bisa muta'ad itu dengan huruf jar. Jadi ghadiba alaihim. Isim maf'ulnya jadi al-maghdubi alaihim. Makanya tadi kata Pak Imron itu satu kesatuan. Memang kalau dari segi ilmu nahwu itu memang itu satu kesatuan, Pak. Al-maghdubi alaihim. Ya, oke. Jadi tidak bisa kita melihat dia menjadi dua kesatuan. Dua apa namanya? Kalau satu kesatuan berarti maf'ul semua tuh ya? Iya memang. Allah itu kan dari fiilnya ghadiballahu alaihi. Kalau kita takdirkan dengan fiil ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Ya. Allah di sini ta'aluknya kepada al-maghdubi. Iya. Pada al-maghdubi ta'aluknya persambungannya pendapat al-maghdubi ini mempunyai makna ta'diyah, memuta'adkan dari lazim menjadi muta'ad. Oke. Jadi begini Pak Fauzi, ya, Pak. Tidak confusing bahwa kalau kita mundur dulu ke asal muasalnya, asal fiilnya apa dan seterusnya, jadi godoba alaihim tadi, maka ini jadi satu kesatuan. Tapi ketika kita pecah dengan menggunakan ilmu sorof yang kita kenali, alaihim adalah jar majrur, begitu kan? Kemudian goiril maghdubi adalah jar majrur, gitu. Bukan jar majrur, tetapi dorof majrur juga, gitu kan? Dorof madruf ya. Tetapi maghdubi ke Allah itu tidak ada hubungan, kan gitu kalau menurut kita. Bukan jar majrur, bukan sifat, bukan apa-apa, sehingga warnanya di sini dipisah. Dibedakan ya. Kalau menurut ilmu kita, tetapi menurut ilmu asal usul, Pak Hatta bilang itu adalah sebetulnya dulunya itu berhubungan satu sama lain. Kalau kita ini hal terhadap cara maknawi. Makanya di sini saya buat birunya itu di sini, tidak halnya ke yang lain, halnya spesial untuk maghdubi karena dia menerangkan ini dalam cerita lamanya gitu. Mundur di luar daripada cerita ilmu nahwu sorofnya, asal dan sebagainya, kelihatan memang ini satu kesatuan. Jadi tidak salah kita pakai biru ini karena ini satu kesatuan yang tidak bisa disatunya di situ. Cuma keterbatasan dalam kita menggambarkan, ya kita buat begini karena ini berdasarkan ilmu KBI yang sederhana. Jadi kan gini Pak, an'amta ini kan fiil. Fiil itu dia menghendaki adanya Jadi kalau telah engkau beri nikmat, bisa positif, bisa negatif. Beri nikmat bukan kepada orang yang dimurkai atas mereka, tapi diberi nikmat bukan pula kepada orang yang sesat, gitu kan? Jadi menurut makna itu orang yang dimurkai atas mereka dan orang yang sesat itu adalah maf'ul gitu. Tapi kalau kita rinci secara ilmu sorof dan ilmu nahwu, kan tidak salah juga kalau kita pisah-pisah.
Gimana, Pak? Saya belum menangkap. Ya, belum jelas Pak. Maksudnya Engkau telah beri nikmat atas siapa? Atas orang yang bukan engkau murkai atas mereka. Engkau telah beri nikmat kepada orang yang mereka tidak sesat gitu. Jadi, Enggak Pak, sebentar tuh, hati-hati. Si birunya itu, si biru nih, yang ini, si biru, ke sini Pak, ke maf'ul bih yang atas, yang mobil kedua di atas. Jadi kalau terjemahannya itu seperti tadi Pak Tolingo, sirotol ladina an'amta alaihim, sirotol lagi. Sirotol lagi. Ya. oh, suratul lazi ya. Sirotol lagi di situ. Jalan, bukan mereka. Nah, ke sini. Jalan. Oh iya. Bukan mereka. Gitu. Jadi siratal lazinya pokoknya ya, berarti ya. Sehingga di sini di dalam terjemahannya pakai jalan lagi, jalan mereka yang dimurkai, jalan orang-orang yang sesat. Jadi ke lari ke atas. Iya, paham Pak, paham. Ya. Kan situ ya saja apa yang ditujukan siratal mustaqim kan ya. Betul, siratal mustaqim. Siratal mustaqimnya itu ya, betul. Dan dijelaskan dengan nafi tadi, bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang yang kamurkai itu. Ya. Iya, betul. Siap. Wih, menarik. Berikutnya ayat berapa? 127 ya? Menarik. Pak Puji, ini udah habis tapi jamnya. Ya. Iya, aduh. Waktunya habis. Maka dia 2 saat. Jadi 127 kita geser lagi ke pekan depan ini. Ke depan, jadi nggak ada PR lagi. Jadi tadinya tuh begini, saya buat itu, saya pikir kita akan cepat, ternyata tidak, ya nggak apa-apa. Kan tidak dikejar apapun, pokoknya. Tapi banyak Pak PR-nya, sampai ke itu juga An-Naba juga ya. Pak Fauzi udah selesai sampai An-Naba Pak Fauzi. Saya baru ngerjakan satu. Pak Uji Ya itu, selesai tapi salah-salah. Pak Uji itu nyontek An-Naba itu dari ceramah saya di masjid. Ya nyontek, dia dengarkan itu. Kan boleh Pak. Boleh. Bapak-bapak mohon maaf ibu-ibu karena waktunya sudah habis, jadi lebih baik 127 kita geser usulnya ke pekan depan, boleh? Boleh. Boleh. Siap-siap Boleh, Pak. ke 2. Bu Heti raise hand, Pak.